Kepada beliau persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang hadir pada pagi ini di Darna Dahlan MT. Beliau sebenarnya berkeinginan sekali untuk hadir di acara ini, tapi ada kegiatan lain yang sudah terjadwal, jadi beliau mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan kata sambutan secara singkat. Bapak Ibu, wabil khusus kepada gurunda kita, pertama-tama mari kita selalu menyatakan puji syukur pada Allah SWT, yang mana tentunya kita masih diberikan Allah suatu nikmat yang terhingga, berupa nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita Dr. Syafiq Reza Basalama MA, beliau adalah guru kita dan panutan kita. Salawat dan salam marilah dengan sehentinya kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan insya Allah kita yang hadir nanti di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang kami hormati, yang pertama kami dari Dewan Kemakmuran Masjid Raya Taqwa Palembang tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempercayakan Masjid Raya Taqwa Palembang untuk menjadi tempat atau acara ini, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf kami. Tentunya banyak hal yang masih kurang, yang pelayanan kami dan sebagainya. Kami selaku pengurus Masjid Raya Taqwa Palembang mengucapkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Para jemaah yang kami hormati, kami tidak panjang lebar untuk menyampaikan kata sambutan. Lebih baik kita nanti akan mendengarkan gurunda kita akan menyampaikan tausiahnya. Yang jelas kami ucapkan selamat datang kepada gurunda kita Dr. Syafiq Reza Basalama di Palembang. Insya Allah beliau bukan hanya kali ini saja, kita doakan beliau nanti ke depan bisa kembali lagi ke tempat kita ini. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kita lihat beliau ini cukup panjang perjalanan. Kemarin datang langsung ke Prabu Mulih, sampai subuh tadi tetap berada di Prabu Mulih dan langsung kembali ke sini di Palembang, di Masjid Raya Taqwa Palembang ini. Dan kami dengar beliau nanti juga akan langsung terbang ke Surabaya. Dan kita doakan semoga beliau diberikan kemudahan, keselamatan, yang tak kalah pentingnya diberikan kesehatan kepada beliau, sehingga perjuangan beliau akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi permohonan maaf kami atas segala sesuatunya. Terima kasih, dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Forum Komunikasi Duat Palembang dalam mengadakan tablik akbar bersama ya Ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama. Alhamdulillah ya, yang pertama yaitu di asrama haji ya, itu tahun 2023, dan kita alhamdulillah berjalan lancar ya, meskipun ada kendala tapi alhamdulillah ini kajian dapat berjalan dengan baik. Dan jadi ini kita forum ini Komunikasi Duat Palembang ya, terdiri dari para asatidah ya, yang mereka bergerak di dakwah di beberapa ini masjid-masjid ini kita, dan baik di seberang Ulu maupun di seberang Ilir, dan
seperti ini kalau di seberang Ulu itu ada Masjid Syafi'i, dan di seberang ilir ini yang banyak ya, ada ya Masjid Fiqhatun Najiyah, dan juga ada pesantren ini di Talang Jambi, dan ada ini Masjid Bakti ya, dan musola juga, dan beberapa musola, ada Masjid Musawir, ada musola Darussalam, dan ini masjid-masjid ini yang lainnya yang para asatidah kita yang bergabung dalam FKDP ya, alhamdulillah ini mengisi di beberapa ini masjid. Nah, kemudian ini program seperti ini ya perlu kita ketahui bahasanya ya kita mengundang ya ustadz-ustadz untuk memberikan ini nasihat ini hanya untuk booster ya, atau penyemangat supaya kita semangat dalam kita belajar ilmu, meraih ilmu. Adapun selanjutnya ya mari kita hadiri ya kajian-kajian yang sudah berlangsung ya di masjid-masjid kita yang rutin setiap ini harinya. Maka itulah tujuan yang ini kita mengadakannya adalah untuk menyemangati para ikhwan dan akhwat ya untuk terus bersemangat dalam mempelajari ilmu agama. Dan ini program ini tablik akbar ini ya kami berusaha ya dari FKDP ya untuk mengadakannya setahun itu 2 kali. Dan itu sudah terprogram ya, setahun 2 kali kita berusaha untuk mengadakan ini tabligh akbar ya, baik dengan Ustadz Syafiq atau yang lainnya yang sebelumnya dulu Ustadz Khalid ini Basalama, dan Ustadz yang lainnya insyaallah ini bagian dari program FKDP. Dan kita mohon support ini dari para ini hadirin dan hadirat ya untuk ini tabligh akbar supaya ini tabligh akbar ini berjalan dengan lancar. Dan juga kami ini mengucapkan banyak terima kasih kepada ini panitia ini baik ikhwan dan akhwat yang masya Allah ya dari kemarin mereka ini bersemangat ya terus koordinasi dari mulai pagi sampai malam sampai larut malam, masya Allah. Dan jazahumullahu khairan ya atas semangat yang mereka berikan ini sampai kita bisa melaksanakan ya tabligh akbar ini, dan semoga tabligh akbar ini terus berlanjut dan semoga tabligh akbar ini berjalan sampai akhir nanti tanpa ada kendala baik sound ya, karena kemarin ada yang mengingatkan sound, dan insya Allah ini ya soundnya di masjid ini alhamdulillah, dan insya Allah ini soundnya semua terdengar yang di ibu-ibu yang di luar. Dan baiklah, mungkin itu saja yang dapat ini kami sampaikan, dan dari ini perwakilan FKDP kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan demikian ini kami dari FKDP mengucapkan jazakumullahu khairan. Nah, baiklah para jamaah sekalian, ini marilah kita bersama-sama mendengarkan ini nasihat, mendengarkan faedah ilmu dari ini Ustadz kita, gurunda kita, Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama LCMA Hafidhahullah Ta'ala, yang judul pada tabligh akbar kali ini adalah Engkau adalah Khalifah. Nah, kepada beliau Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama, waktu dan tempat kami persilakan, falyatafaddal masykuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kok ada yang rame-rame di sana? Yang saya hormati semuanya, khususnya yang tadi disebutkan oleh MC, bapak-bapak pejabat kita, dan alhamdulillah DKM Masjid yang diwakili oleh Ustadz Nasr sebagai sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa ya. Jadi yang masuk masjid ini insya Allah orang-orang bertakwa semuanya jamaah. Dan kepada para jamaah yang hadir dari berbagai tempat yang sejak tadi menunggu, ana ucapkan kepada antum semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Masya Allah, masih ramai di situ panitia. Masih banyak tempat kosong lah. Iya jemaah. Ana lihat masih banyak tempat kosong. Kita akan mulai kalau antum berdiri. Kita berdiri dulu. Ya Allah. Berdiri semuanya. Ya semua berdiri, semua berdiri. Nah, maju 1 senti, jangan lebih. Cukup 1 senti, ya duduk udah. Bismillah. Ya, setelah antum berdempet-dempetan, kita itu saudara jemaah. Tapi terkadang sebagian kita tidak kenal sama saudara. Maka sebelum kita lanjutkan kajian kita, atau kita mulai kajian kita, tolong antum kenalan dengan yang di kanan dan kiri antum. Tanya namanya, dari mana dan apa profesinya. Yang emak-emak juga kayak gitu. Emak-emak di belakang merapat, kemudian tanyakan kepada orang-orang di kanan kiri antum. Boleh jadi mereka adalah penghuni-penghuni surga jemaah. Ya itu banyak tempat kosong itu supaya panitia nggak teriak-teriak aja di sana. Yang pakai baju, iya, siapa nama yang di kanan antum? Ahmad, dari mana dia? Dari Palembang. Apa kerjaannya? Loh kan 3 pertanyaannya tadi. Nah, apa pekerjaannya? Hah? Tanya lah sama dia lah. Tanya sama dia. Tadi disuruh sama Ustadz itu bukan omon-omon dia mah. Beneran tanyakan antum sama dia. Udah. Mana hadiahnya? Apalah antum kasih tasnya perempuan ini. Nah, Masya Allah. Ini kasihkan buat Ahmad. Mana satu lagi? Ini buat antum. Ya. Ya, sekarang antum ganti peci antum berdua. Kan sama pecinya kayak gitu. Pakai Ahmad. Loh dipakai pecinya. Bismillah. Oh, kelihatan saudara kayak gitu jemaah. Kelihatan kalau saudara. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Antum bisa duduk, antum bisa meninggalkan rumah antum menuju ke rumah Allah. Wallah itu lebih besar nikmatnya daripada nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Tapi Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ketika seorang dikasih harta, ya anggap dia dikasih harta dengan jumlah yang fantastis. Dikasih harta 1 triliun. Kemudian dia bisa bersyukur atas nikmat 1 triliun itu. Bisa bersyukur dia lebih nikmat daripada 1 triliun itu. Jadi nikmat antum bisa mensyukuri nikmat Allah itu jauh lebih besar daripada nikmat harta yang diberikan kepada kita. Tapi sekali lagi kita kadang-kadang lupa. Bahkan tatkala Allah memberikan harta kepada kita. Apa bahasanya ya? Rasa mensyukuri itu semakin berkurang. Kalau dulu antum dapat duit 100.000 bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Nanti ketika naik harta antum 1 juta antum biasa aja. Cuma 1 juta. Dulu 100.000 antum katakan Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Allah. Maka hati-hati. Kita harus minta tolong sama Allah. Apalagi orang ketika berumur 40 tahun.
Doanya Rabbi, auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Rabbku, bantulah aku ya Allah, ilhamkan kepada aku, bimbing aku untuk dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan bantu aku agar aku bisa beramal soleh yang kau ridhai. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Dan tanpa bantuannya kita nggak akan bisa bersyukur. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Antum, dari tadi pagi sampai sekarang, berapa kali antum salawat buat Nabi SAW? Berapa? Enggak, yang di belakang antum. Nah, enggak ngitung, Masya Allah. Sampai 200? Hah? 150? 100? Benar. Gimana antum enggak ngitung bisa tahu 100? Kurang lebih, berarti ngitung kan? Ngitung apa enggak? Kasih hadiah. Biar pintar ngitung dia. Wallahi jamaah, kadang-kadang kita perlu ngitung. Perlu kita menghitung. Karena kalau tidak kita merasa lebih. Kenapa perusahaan itu ada tutup buku? Kadang-kadang dia merasa untung, dia melihat omsetnya naik. Berarti keuntungan bertambah, belum tentu. Berapa banyak yang omsetnya naik tapi bangkrut. Ternyata operasionalnya lebih besar daripada omset yang didapatkan. Maka boleh jadi tadi kita merasa sudah baik pada hari kiamat. Mana sholawatmu buat Nabi SAW. Maka kita perlu bermuhasabah, hibati fillah. Apalagi tema kita hari ini, engkau adalah khalifah. Dan ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada para asatidah yang ada di sini, para ustadz, para alim ulama ya. Karena pada hakikatnya yang mendidik dan membina umat itu mereka. Kita ini cuma penggembira. Ustadz yang didatangkan dari luar, ustadz yang mengadakan tablik akbar sekali tinggal terus. Terus siapa yang membina di tempat ini? Ya para asatidah yang ada di sini. Maka nasihat ana, antum hadirilah kajian-kajian rutin tersebut. Paling enggak setiap orang punya satu yang ngaji tafsir, mungkin ada yang ngaji fikih. Sepekan sekali antum ya kesempatan bawa istri dan anak-anak antum ke raudhah min riyadil jannah, ke taman-taman surga. Ana tadi lewat sini, jalan ke sini melewatin Car Free Day. Ya, Car Free Day tadi. Bagaimana orang berlibur bersama anak-anaknya, mungkin dia belajar, mungkin kuliner dia. Antum bawa mereka ke taman-taman surga. Ahibati fillah, bicara khalifah. Allah Azza wa Jal entah berapa ribu tahun yang lalu pernah berkata kepada malaikat-malaikatnya sebagaimana diceritakan di surat Al-Baqarah ayat 30. Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Masya Allah jamaah. Ada yang mau minum air anak kayaknya jamaah. Barakallahu fikum. Naam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Yang saat ini jumlah penduduknya adalah 8 miliar. Mereka adalah khalifah. Khalifah itu bermakna generasi yang akan digantikan oleh generasi selanjutnya.
Kita tahu di negeri kita gubernur Sumsel ini udah berapa kali ganti. Yang tahu anak kasih hadiah. Karena anak nggak tahu jangan. Wali kota Palembang ini akan terus berganti. Pengurus Masjid At-Taqwa ini juga akan terus berganti. Kemudian rumah yang antum tempati sekarang nanti akan digantikan oleh orang lain. Itu khalifah. Yang tentunya khalifah itu memiliki tugas yang diemban dan amanah yang harus dijalankan. Ketika Allah menyampaikan itu kepada malaikat-malaikatnya, apa kata malaikat? Para malaikat ragu dengan keberadaan khalifah ini. Apakah mereka akan memakmurkan bumi atau sebaliknya? Maka mereka berdasarkan pengalaman sebelumnya. Karena disebutkan ada makhluk sebelum manusia yang berada di bumi ini. Yang dikatakan mereka adalah bangsa jin, dan kita tahu jin ada sebelum manusia. Maka para malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka berkata, apakah engkau ya Allah hendak menciptakan, hendak menjadikan di muka bumi ini makhluk yang akan membuat kerusakan di dalamnya, yang akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kalau bicara ibadah kami, tugasnya malaikat bertasbih, mengagungkan Allah dan menyucikan. Itu ilmu malaikat. Malaikat berpikir makhluk yang akan diciptakan ini akan membuat kerusakan. Allah tidak menjawab dengan penjelasan yang panjang lebar. Karena memang bukti itu lebih kuat daripada penjelasan secara lisan. Allah hanya mengatakan, qala inni a'lam ma la ta'lamun. Allah mengatakan, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Akhirnya manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat-malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Di situ Allah membuktikan bahwa khalifah yang hendak Allah ciptakan ini berbeda. Dia spesial. Makanya ketika malaikat-malaikat ditanya tentang nama benda-benda ada yang di surga, mereka nggak tahu. Adam tahu. Tahu dari mana Adam? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah yang ngasih ilmu. Oleh karena itu jamaah, ayat yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam apa? Iqra. Jadi menjadi khalifah butuh ilmu. Mereka yang tidak belajar bagaimana memakmurkan bumi ini sesuai dengan keinginan penciptanya, maka dia akan membuat kerusakan. Allah buktikan kepada malaikat bahwa manusia punya kelebihan. Yang kedua, saat kita duduk bersama ini di rumah Allah, Allah itu membanggakan kita di hadapan malaikat-malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka yang datang ke majelis ilmu, berzikir mengingat Allah Azza wa Jal, untuk membuktikan kepada para malaikat bahwa klaim mereka khalifah yang hendak diciptakan ini akan bekerja merusak dan menumpahkan darah, nggak benar. Memang benar ada yang membuat kerusakan, tapi nggak semuanya. Ada orang yang saat ini mungkin sedang bermaksiat, tapi ada hamba-hamba Allah yang menjalankan tugasnya dengan benar. Dan buktinya, ketika musim haji, datang jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia
menuju ke kota Mekah, bertawaf di rumah Allah, kemudian wukuf di padang Arafah, yang ada syiar mereka adalah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah itu mengatakan kepada para malaikat, unzuru ila ibadi, kalian lihat kepada hamba-hambaku itu. Atauni syu'than ghubran. Mereka datang dengan kondisi rambut yang penuh dengan debu, dengan tubuh yang penuh dengan keringat yang bercampur dengan tanah, kusam, kusut. Mereka mau ngapain? Mereka datang kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, manusia menjadi khalifah dan tidak semuanya membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka yang tidak punya ilmu, maka mereka akan membuat kerusakan. Seorang ketika bekerja ditugaskan di sebuah perusahaan, kemudian dia bekerja semau dia, padahal sudah ada SOP yang dibuat, ada aturan yang sudah disampaikan, tapi dia mau dia, maka dia akan membuat kerusakan. Ya, orang yang seperti ini lama-kelamaan akan dipecat. Kasih SP1, SP2, lalu silahkan dia cari kerjaan di tempat lain. Ahibati fillah, Siddiq Hasan Khan dalam tafsirnya Fathul Bayan ketika dia menyebutkan khalifah ini, apa tugasnya sebenarnya? Kita diciptakan ini untuk apa? Karena kita melihat di muka bumi ini kita hidup bersama tikus. Antum tikus. Hidup bersama antum. Makan dia. Kita hidup bersama ayam. Antum makan ayam. Kita makan ayam. Kita hidup bersama sapi. Kita hidup bersama kambing. Kita hidup bersama cicak. Kita hidup bersama makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tapi ternyata di antara semua makhluk Allah yang diciptakan, kita yang dijadikan khalifah. Maka Siddiq Hasan Khan mengatakan, innama summiya khalifah li'annahu khalifatullah fi ardi. Karena dia adalah khalifah Allah, yakni khalifah makhluk yang diciptakan untuk menjalankan tugas dari Allah di muka bumi ini. Untuk apa? Liiqamati hududi. Untuk menegakkan aturan-aturan Allah. Wa tanfidh qadayahu. Dan urusan-urusan yang Allah perintahkan diselesaikan oleh khalifah ini. Tapi ada yang menjalankan tugas dan ada yang tidak menjalankan tugas. Allah memberikan segala fasilitas kepada kita. Jadi sebelum kita lahir, Allah sudah menanggung rizki kita. Ada rizki antum. Dan subhanallah, rizki itu jalan bersama ajal. Antum gak bakalan mati sampai rizki antum habis. Dan rizki antum tidak akan habis sampai antum mati. Ada orang meninggal dunia, ditemukan di rekeningnya uang 20 miliar. Di berangkasnya ada emas 2 kilo. Rizki dia? Apakah itu rizki dia? Bukan. Bukan. Rizkinya siapa? Ahli waris. Adapun bapaknya yang mati udah habis rizkinya dia. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Ahzab tentang amanah yang diemban oleh manusia ini. Yang seharusnya dia jalankan dengan baik dan benar. Yang tadi dibutuhkan ilmu sehingga dia harus belajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim.
Dan alhamdulillah di negara kita dulu pada waktu awal kemerdekaan banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Maka program pemerintah kita yang pertama pada waktu itu membasmi, bukan membasmi, apa? Memberantas buta huruf. Dulu, makanya dulu pegawai negeri itu lulus SD. Masya Allah, nanti kasih tisu. Memang Palembang ini panas, ya mak. Kemarin ada yang ngomong sama anak Palembang ini sudah kayak Medina Ustaz, panasnya. Tapi kayaknya berlebihan ya. Memberantas buta huruf. Dulu Quran terjemahan itu pemiliknya hanya sedikit sekali. Percetakan itu nggak banyak jamaah. Karena memang nggak ada yang bisa baca. Yang bisa baca setelah kemerdekaan itu hanya anak-anak orang kaya. Dan sekolahnya biasanya sekolah penjajah. Dari sekolahnya mereka di sekolahan para penjajah ini. Yang menjajah negeri kita. Tapi alhamdulillah sekarang. Program pemerintah sudah 9 tahun. 9 tahun ya. Belajar selama. Wajib belajar 9 tahun. Dulu wajib belajar 6 tahun. Sekarang berubah wajib belajar 9 tahun. Dan ingat dalam agama kita wajib belajar sampai mati. Enggak ada ceritanya orang berhenti belajar. Antum pikir ustadz ini sudah selesai belajarnya? Enggak ada jemaah. Terus belajar menuntut ilmu. Karena menjalankan tugas sebagai khalifah butuh ilmu. Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum ngomong dan sebelum berbuat. Kadangkala kita sibuk komentar tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, yang ada kerusakan di muka bumi ini. Kita lihat bagaimana pemerintah kita berusaha membuat aturan sebelum orang mengambil tindakan itu, baca dulu aturannya, berilmu dulu. Kalau tidak akan terjadi kerusakan. Kemarin anak dari bandara ke Prabu Mulih, itu tolnya rusak jemaah. Betul. Kata pendamping anak, ini sudah ketangkap Ustaz. Yang buat tol ini kata dia. Dia tanpa ilmu beramal. Yang ada bencana buat dia dan bencana buat orang lain. Maka tadi Imam Bukhari menyebutkan, kemudian menyampaikan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ilmu dulu. Ngilmu dulu baru beramal, baru ngomong. Dan kembali kepada firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 72. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna aradna al-amanah ala samawati wal ardi wal jibal. Ingat ciptaan Allah bukan hanya manusia. Allah menawarkan amanah ini kepada langit yang 7 lapis. Kepada bumi yang kita injak. Dan kepada gunung-gunung yang menopang bumi ini. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Semua makhluk yang dahsyat itu nggak berani dengan amanah itu. Mereka takut tidak bisa menjalankan amanah itu. Terus siapa yang mengambil amanah itu? Wa hamalahal insan. Yang mengemban itu manusia. Kita tahu ya bagaimana manusia berebut amanah. Rebutan mereka amanah itu manusia. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Amanah itu diemban oleh manusia dan manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim. Manusia itu makhluk yang sangat zalim. Jahula sangat bodoh.
Bukan cuma zalim biasa, sangat zalim. Zalim kepada dirinya sendiri. Bodoh dengan maslahat dia. Yang hal itu menyebabkan dia menderita hidupnya. Tapi itulah realita yang kita lihat. Dan kalau bicara amanah yang Allah berikan adalah amanah untuk taat kepada Allah. Menjalankan kewajiban-kewajiban. Bagaimana kita mau menjalankan kewajiban kita sedangkan kita nggak ngerti. Kita nggak tahu mana yang wajib. Bagaimana manusia akan meninggalkan yang haram sedangkan dia nggak pernah tahu mana yang haram. Dia hanya berpikir yang haram itu ngambil haknya orang. Betapa banyak transaksi yang diharamkan dalam agama. Tapi orang nggak tahu dan tidak belajar. Bicara riba. Kita tahu manusia ini banyak menganggap riba itu nggak haram, Ustaz. Kenapa? Kan ridho sama ridho, Ustaz. Ana merasa terbantu, Ustaz. Dan bunganya enggak besar. Berapa persen? Cuma 10%. Pinjam 1 juta, kembalikan. Pinjam 1 juta, dapat 900. Kembalikan 1 juta. Terbantu enggak antum jamaah? Alhamdulillah Ustaz. Dan sekarang Ustaz, enggak repot Ustaz. Tinggal foto KTP, dapat dana Ustaz. Allah sebutkan, innahu kana zaluman jahula. Ini manusia benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau dia sadar, dia tidak akan melakukan itu. Betapa banyak orang yang sadar tapi udah telat. Rumahnya disita. Nah, gara-gara handphone tadi. Betapa banyak manusia yang ingin kaya instan. Nih khalifah ingin kaya instan. Dan alhamdulillah, afwan bukan alhamdulillah ya. Dan innalillah. Sekarang itu judi nggak kayak dulu. Orang kalau main judi itu dulu di pojokan kampung, di kuburan jamaah ya. Kemudian saling toleh, hati-hati, jagain di sana ya. Ada penjagaan ya, ada backingannya ini dan itu. Sekarang di samping istrinya bisa main judi. Ya apa dek? Baik dek. Dia sedang main judi. Dia pikir ada orang kaya karena judi. Pemerintah kita sedang berusaha untuk memerangi judol ini jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Ana pernah ngisi di satu kesatuan Yonif 509 di Jember itu. Itu Panglima bikin berantas perangi judol. Karena dulu orang malu mau main judi. Disebabkan ketahuan sama orang. Kalau sekarang siapa yang tahu antum main judi? Gak ada yang tahu. Setelah judi kalah, datang pinjol. Hei, mau aku pinjemin? Jadi dua-duanya ini nggak ada yang membuat orang kaya. Pernah ngeliat orang kaya karena judi? Pernah enggak? Pernah Ustaz. Kaya sehari, miskin seumur hidup. Karena dia akan terus tertarik untuk main lagi, main lagi. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim terhadap dirinya sendiri. Jangan bicara mendolimin orang lain. Ya. Terhadap dirinya sendiri, dia sangat zalim. Nabi Adam alaihissalam, ini khalifah yang pertama yang Allah berikan kepada beliau segala fasilitas di surga. Tapi ternyata beliau tergoda dengan tukang tipu. Ana ingin sampaikan kepada antum ya. Kemana ana sampaikan di Prabu Mule. Ini pesan kawan. Kawan itu pernah mendekap di Sukamiskin.
Tahu suka miskin itu? Ada suka miskin, ada tidak mengampuni kami, tidak mengasihi kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Tapi ternyata iblis berhasil menipu kaumnya Nabi Nuh alaihi. Nuh meninggal dunia. Kaumnya juga meninggal dunia yang ditenggelamkan oleh Allah. Lihat ya. Ketika khalifah-khalifah itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik, Allah tenggelamkan mereka. Dan Allah selamatkan Nabi Nuh bersama yang beriman. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berada di atas perahunya, melihat putranya di tempat yang agak jauh. Nabi putranya di tempat yang agak jauh. Nabi Nuh berteriak, "Ya bunayyar kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin." Wahai anakku naik ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku ke gunung yang menyelamatkan aku dari air. Ingat, sangat bodoh dan sangat zalim. Itu manusia. Maka Allah turunkan wahyu untuk mengangkat dia dari kezaliman dan kebodohannya. Tapi ditolak. Dia gunakan akalnya. Karena dia tahu sepanjang hidup tidak ada air melewatin gunung. Itu akal dia. Kata Nabi Nuh, la asimal yaum min amrillah illa man rahim. Enggak ada, nak. Enggak ada yang selamat dari azab Allah ini kecuali yang Allah rahmati. Fahala bainahumal mauj. Datang ombak, tenggelam. Itulah manusia. Jadi kenapa kalau kita melihat manusia ini membutuhkan ilmu, butuh belajar. Penghuni neraka itu, apa pernyataan mereka? Mereka mengatakan waqalu law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata mereka, dulu waktu kami hidup di dunia, kami mau mendengar, kami mau berpikir, kami nggak akan jadi penghuni neraka, kata mereka. Tapi udah selesai, jemaah. Ahibati billah. Masya Allah. Benar kayaknya ada yang hadir bersama kita, jemaah. Bismillah. Atau Anda disuruh minum sama dia aja. Bismillah. Alhamdulillah. Kembali kepada iblis tadi. Dia bisa menipu putranya Nabi. Bisa menipu istrinya Nabi. Bisa nggak dia nipu antum? Oh, tukang tipu ini siapa aja ditipu, jemaah. Siapa aja ditipu. Apalagi dia punya pengalaman. Nabi Nuh meninggal, kaumnya meninggal, ganti Nabi Hud. Juga sama ditipu kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh ditipu, kaumnya Nabi Ibrahim. Bayangkan ya, bagaimana iblis menipu kaumnya Nabi Ibrahim. Ini sebagai khalifah, kadang-kadang lupa dengan tugasnya. Itu kaumnya Nabi Ibrahim melihat Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, selamat Nabi Ibrahim, beriman mereka? Enggak juga, jemaah. Sebelum Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim disidang sama mereka. Ditanya Nabi Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Ibrahim, ngaku engkau. Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Kata Nabi Ibrahim, aku. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini, itu yang paling besar tuh. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyakan kepada yang hancur ini, kau bisa ngomong. Kata mereka, gimana sih? Suruh ngomong sama patung, kata dia. Loh, kalian minta sama patung itu. Suruh ngomong, coba tanya, siapa yang hancurkan engkau? Ya gila lah kita kalau ngomong sama patung. Tapi ternyata mereka juga nggak beriman.
Supaya antum tahu bagaimana iblis ini menipu. Yang namanya khalifah pertama sudah pernah ditipu. Apalagi kita. Kaumnya Nabi Musa, Fir'aun, Bani Israel ya, dan Fir'aun bersama bala tentaranya. Ditipu juga sama iblis dan berhasil dia. Kaumnya Nabi Muhammad SAW, kafir Quraisy, sama. Pamannya sendiri Abu Talib, pamannya sendiri. Datang Nabi SAW, qul ya am la ilaha illallah, paman katakan la ilaha illallah paman. Aku akan perjuangkan kalimat itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Aku akan bela engkau mati-matian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Apa katanya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau tidak suka dengan ajaran nenek moyangmu? Ajaran bapakmu sendiri? Akhirnya mati di atas kekufuran. Di atas kesyirikan tersebut. Jadi amanah yang pertama adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan setelah itu perintah-perintah Allah yang lainnya, salat. Jadi khalifah itu sebelum berpikir memperbaiki orang lain, memperbaiki diri sendiri. Yang pertama dihisap pada hari kiamat apa? Salat. Salatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Jadi kalau ada khalifah nggak sholat, ya nggak benar yang lainnya udah. Kemudian setelah sholat, perintah Allah untuk menegakkan keadilan. Masya Allah, ada yang dingin di sini jemaah. Jazakallah khair ya. Ini masjid pakai AC. Enggak, ada yang mati AC-nya itu, mati di sana. Baik, sabar antum jamaah. Semoga semakin panas, semakin banyak pahala kita jamaah. Karena pahala itu kata Nabi SAW, ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Pahala buat engkau itu tergantung kelelahanmu dan nafkah yang dikeluarkan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nahl ayat 90. Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Kalau kita bicara adil, selalu kita bicara pemerintah harus adil. Sebelum antum bicara pemerintah, ketika dengar ayat keadilan, itu diri kita sendiri dulu lah. Dan kita tahu di Pancasila itu ada sila yang berbicara tentang keadilan. Nah, sebutkan. Antum. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasih hadiahnya. Masya Allah, masih ada hadiahnya. Ya. Arti keadilan itu harus ditegakkan. Di mana? Di diri kita sendiri. Jangan menzalimin diri antum. Jangan pilih kasih terhadap anak-anak antum. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangin seorang sahabat yang hendak memberikan seorang budak kepada putranya yang bernama An-Nu'man. Dia ngomong, nama bapaknya Bashir. Dia ngomong, ya Rasulullah, aku ini mau kasih Nu'man ini budak, tapi emaknya nggak mau kecuali engkau yang jadi saksi. Nabi SAW bertanya, akulla waladika nahalta? Apakah semua anakmu kau kasih dengan pemberian yang sama? Enggak ya Rasulullah. Apakah engkau ingin mereka semua berbakti kepadamu? Ya tentunya ya Rasulullah. Fala idzan la ashhadu ala jur. Aku tidak mau jadi saksi atas kezaliman. Enggak kata Nabi SAW. Bayangin.
Ketika kita bicara keadilan dimulai dari rumah kita. Kalau di rumah kita berlaku adil, insya Allah. Antum tahu negara ini hanya kumpulan rumah tangga. Hanya kumpulan rumah tangga. RT itu membawai berapa kakak? Nah, ada yang 30 ya, ada yang 40 mungkin, tergantunglah daerahnya. Pernah ngelihat RT yang nggak ada rumah tangga di bawahnya? Saya RT, cuma nggak punya penduduk di sini, nggak ada. RT, RW, kemudian naik. Mereka hanya kumpulan rumah tangga. Apabila setiap rumah ini menegakkan keadilan sebagai khalifah tadi, dia sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Pembantu di rumah pemimpin. Kok bisa Ustaz? Iya. Dia akan dikasih tugas. Tugasmu apa? Oh, tugasmu tadi bersihkan tempat ini. Kemudian dia mungkin juga punya anak buah yang dibawa dia. Pemimpin engkau. Berlakulah adil. Perintah siapa? Allah kepada khalifah. Innallaha ya'muru bil adl. Ya, berikan haknya. Lihat ya, dalam agama kita, Nabi SAW sedih jemaah. Menteri agama kita, semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingan. Ada kezaliman di sana yang menyebabkan akan diadakan mungkin ke depan 1 semester yang mau nikah ini belajar. Itu belajar menjadikan posisi yang sebelumnya. Dia akan digantikan oleh posisi selanjutnya. Dia akan berubah posisinya menjadi seorang ibu dan bapak. Tapi kenapa kemudian banyak terjadi perceraian tadi? Nggak berilmu. Akhirnya melakukan kezaliman. Padahal perintah Allah, ya berikan haknya dan kau bisa ihsan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah mereka dengan cara yang ma'ruf, yang penuh dengan kebaikan. Berikan hak-haknya dan lebihkan buat mereka. Kau bicara hak istri ya sandang, pangan, papan. Tapi ketika antum punya rizki, antum berikan kepada dia perhiasan. Ya memang bukan hak dia. Tapi itu ihsan dari suami. Kemudian ketika antum berbuat baik kepada tetangga-tetangga antum. Atau kepada pegawai antum yang gajinya 1 juta. Antum berikan kepada dia 1 juta 2. Ini ihsan. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk itu. Kemudian wa ita idil qurba. Wa ita idil qurba. Berbagi kepada kerabat. Memberikan santunan, memberikan bantuan kepada kerabat. Subhanallah jemaah. Coba antum renungkan. Hampir di setiap keluarga itu ada yang sukses. Saudara 3, 1 saudara 5, 1 saudara 7. Mesti ada satu yang Allah lebihkan. Ya mungkin gak mesti, anak-anak belum pernah melakukan penelitian, tapi anak melihat mesti satu yang lebih daripada yang lainnya. Berarti dia punya amanah lebih. Apa tugasnya sebagai khalifah? Wa ita idzil qurba. Berikan kepada kerabatmu. Jangan sibuk membangun masjid di tempat orang. Sibuk membangun pesantren, keluarganya tidak diurusin. Maka pentingnya di sini khalifah sadar dengan kewajiban-kewajibannya. Ya, pernah datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, indi dinar. Aku punya 1 dinar. Aku infakkan fiq ala nafsik, buat engkau. Sebelum kau mikirkan orang, engkau dulu lah. Benar seperti itu? Kayaknya nggak benar lah. Anda lihat antum masih. Kakek-kakek kita di masa penjajahan. Nggak pakai baju mereka jemaah. Pakai karung jemaah. Alhamdulillah anak-anak masih bisa sekolah. Alhamdulillah kita masih bisa sarapan.
Siapa yang belum sarapan? Nah, Masya Allah, ada yang belum sarapan jamaah. Nah, antum belum sarapan? Nanti yang sebelah antum ngajak antum sarapan, insya Allah. Bismillah. Kan tadi udah kenalan kan antum kan? Ingat, tadi berbuat baik kepada kerabat. Apabila setiap orang itu dengan tugasnya, insya Allah kemiskinan itu